Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Alhamdulillah hari ini kita bisa membahas lanjutan dari materi matematika kita. Ya, kita hari ini akan memulai bahas tentang lanjut KD 3.5 dan KD 4.5. KD 3.5 yaitu menjelaskan dan menentukan fungsi secara formal yang meliputi notasi, daerah asal, daerah hasil, dan ekspresi simbolik, serta sketsa grafiknya. Nah, materi ini sebenarnya fungsi ini sudah kalian bahas ketika kelas 8. Ya, nanti coba kalau masih ada yang menyimpan catatannya waktu kelas 8 dilihat-lihat kembali itu bagaimana definisi dari fungsi. Kemudian di KD 4.5-nya kita akan menganalisa karakteristik masing-masing grafik dan perubahan grafik fungsinya akibat transformasi f kuadrat fungsi transformasi f kuadrat x 1/fx dan nilai mutlak fx dan sebagainya gitu. Jadi perkembangan dari fungsi tersebut ya, jenis fungsi. Nah, dari KD 3.5 ini berarti yang kita bahas yaitu tentang fungsi. Apa itu fungsi dalam matematika? Untuk mengingat kembali, coba diperhatikan ada bentuk diagram panah, ada 3 bentuk diagram panah ini. Nah, ini adalah relasi dari dua himpunan, ya, himpunan K ke himpunan L, itu yang dinyatakan dengan diagram panah. Nah, relasi ini dari gambar 1, 2, 3, mana yang termasuk sebagai kategorinya fungsi gitu. Apakah gambar pertama, kedua, dan ketiga? Oke, yang pertama, nah dari ketiga gambar ini yang termasuk relasi yang termasuk fungsi yaitu gambar yang pertama, nih A ke D, B, gambar pertama, dan gambar yang kedua. Gambar pertama dan gambar kedua. Ini gambar ketiga ini adalah relasi. Ketiga-tiganya relasi, tapi yang gambar ketiga tidak dapat dikatakan sebagai fungsi gitu. Jadi untuk contoh ini yang termasuk sebagai fungsi adalah gambar pertama dan kedua. Nih, kenapa ini dikatakan relasi yang disebut sebagai fungsi untuk gambar pertama yang kedua? Kita perhatikan di sini setiap anggota himpunan K dia mempunyai pasangan dan pasangannya itu tepat ke satu ya, tepat satu ke himpunan L. Sedangkan di gambar ketiga ini memang K ini setiap anggota K mempunyai pasangan, tetapi dia ada satu anggota yang mempunyai dua pasangan ke himpunan L, berarti ini tidak dikategorikan sebagai fungsi. Nah, kalau gitu bagaimana definisi dari suatu fungsi? Nah, diingat kembali. Nih, fungsi dari himpunan A ke himpunan B itu adalah suatu relasi khusus. Jadi ini dikatakan relasi khusus. Kenapa relasi khusus? Ya, karena dia punya syaratnya. Suatu relasi khusus yang memasangkan tiap anggota himpunan A. Jadi setiap anggota himpunan A tepat satu ke anggota himpunan B. Jadi kalau yang pertama syaratnya berarti relasi khususnya itu pertama tiap anggota himpunan A, kalau dari A ke himpunan B ya, tiap anggota himpunan A dia harus punya pasangan, dan kemudian pasangannya harus tepat satu. Nah, ini anggap ini dari himpunan K ke himpunan L, berarti kan tiap anggota himpunan K harus punya pasangan dan pasangannya dia tepat satu gitu. Kita lanjut ya. Nah, yang kedua, cara menyatakan fungsi. Cara menyatakan fungsi sama seperti cara menyatakan relasi. Ya, jadi bisa dinyatakan dengan bentuk diagram panah. Yang ini namanya diagram panah. Kemudian bisa dinyatakan dengan bentuk grafik kartesius. Ya, ini diagram panah disebutnya. Nah, yang ini disebut dengan grafik kartesius. Nah, yang ini fungsi f-nya disebut sebagai apa?
ada tanda himpunan. Berarti ini fungsi yang dinyatakan dengan cara himpunan, dia berpasang-pasangan. Himpunan pasangan berurutan. Kenapa berurutan? Lihat. Dari sini A, B, C. A, B, C-nya dulu, baru setelah A, B, setelah B, itu C. Namanya himpunan pasangan berurutan. Cara menyatakan fungsi. Oke, nah istilah yang terdapat di fungsi apa aja? Nah, ada 3. Ada domain, kodomain, dan range. Sama seperti di relasi tentunya. Ya, karena apa ya? Karena fungsi itu adalah bagian dari relasi. Gitu. Domain yang disebut sebagai daerah asal. Nah, notasinya atau lambangnya adalah D, DF gitu. Nah, daerah domain ini kalau pada grafik Kartesius itu letaknya adalah di sumbu X. Nah, sedangkan kodomain atau daerah kawan yaitu daerah yang dituju, ya. Himpunan yang dituju itu adalah terletak di sumbu Y kalau pada grafik Kartesius gitu. Nah, sedangkan range atau daerah hasil kasih lambang dengan RF, ya. Dia adalah anggota dari sumbu Y atau bagian dari sumbu Y. Jadi kalau untuk daerah range itu taruhnya ada di sumbu Y. Nah, kalau untuk yang seperti ini nih, domainnya adalah kita lihat tanda panahnya. Kan daerah asalnya berarti mana? Himpunan A. Dan untuk tujuannya adalah B. Berarti B ini jadi kodomain. Sedangkan range-nya adalah apa? Yaitu anggota B yang berpasangan dengan anggota himpunan A. Jadi D dan E. Oke, contohnya di sini. Nah, nih. Ini ada fungsi dari himpunan K ke himpunan L. Apakah dia fungsi? Oke, kita perhatikan dulu. Lihat, apakah tiap anggota himpunan K mempunyai pasangan? Oke, mempunyai pasangan ya, A, B, C, D. Nah, apakah pasangannya itu tepat satu? A ke F. Nah, A hanya mempunyai satu pasangan. B hanya tepat satu. C hanya ke satu tempat. Dan D juga hanya ke satu tempat. Oke, berarti relasi ini bisa disebut sebagai fungsi. Kita kembali lagi di sini kalau ditanya apa daerah tentukan daerah domainnya. Berarti domainnya ini adalah himpunan K. Nah, sedangkan kodomainnya yang anggotanya adalah A, B, C, D. Nah, sedangkan kalau ditanya kodomainnya adalah himpunan L. Ya, karena daerah yang dituju, tanda panahnya itu dari himpunan K ke himpunan L, berarti K-nya domain, L-nya kodomain. Anggotanya adalah E, F, G, H. Nah, sedangkan range atau daerah hasilnya yaitu anggota himpunan L yang berpasangan dengan anggota himpunan K. Range ya atau RF-nya adalah anggotanya adalah mana? E, F, dan G. Oke. Kemudian ini ada contoh yang kedua. Kita lihat di sini ada gambarnya. Nah, domainnya apa? Domainnya atau DF ya, elemen daerah asal fungsi. Kita lihat di sini, apakah dia ditentukan dari mana sampai mana? Ini adanya di sumbu X. Ada nggak ditentukan nggak? Ada dari 0 nih kan 0 ya. Oh, dari 0 sampai min 2 atau sampai min 5. Nggak ada. Lihat tuh, tidak terbatas di sini. Berarti ini adalah dari kan sampai dari sini ya. Berarti dia dari min tak terhingga sampai tak terhingga. Kenapa? Karena di sini di gambarnya tidak dijelaskan, tidak dibatasi gitu. Dan sedangkan kodomainnya kita lihat. Oke, kodomainnya itu adalah sumbu Y. Ya. Berarti ini enggak apa-apa. Dan juga biasanya dia dari tak terhingga sampai tak min tak terhingga sampai tak terhingga. Nah, sedangkan range itu adalah daerah hasil. Range itu adalah bagian dari sumbu Y. Kita lihat di sini. Dia dibatasi enggak? Lihat di sini adalah grafiknya ada titik puncak sampai sini. Nih dari sini terus sampai ke bawah. Berarti dari angka 5 terus sampai ke bawah sampai negatif 0, min 1, min 2 tak terhingga. Berarti di sini kalau untuk range-nya itu dari min tak terhingga sampai angka 5.
Nah, ini lambangnya, perhatiin tanda kurungnya. Kalau dia tanda kurungnya begini, melengkung gini, ini artinya dia terus ya, yang terbuka. Sedangkan kalau 5 ini udah tertutup, jadi cuma sampai angka 5. Oke, kita fokus hanya domain dan range-nya aja deh sekarang. Nah, untuk di sini, nah ini kita perhatikan domainnya apa nih, domainnya ada dibatasi nggak dia, boleh nggak nih dari angka 0 positif aja, terus ini ada nggak ada ya, berarti di sini disebutnya adalah min tak terhingga sampai tak terhingga. Sedangkan range-nya dibatasi nggak nih nilainya nih, dari 0 4, oh cukup sampai 4 masih berlaku nggak? Masih berlaku. Dia juga ini sampai min 1 min 2 nggak? Masih terus. Berarti di sini range-nya juga dia adalah min tak terhingga sampai tak terhingga. Oke. Nah, untuk yang berikutnya di sini bentuk fungsinya. Nah, apakah ini fungsi? Apakah lingkaran ini adalah fungsi? Kita lihat dulu ya di sini. Lihat nih. Ini 1. Kita lihat. 1 di sini dia punya pasangan. Kemudian di sini juga punya pasangan lagi. Jadi 1 ini ada pasangannya, juga 1 ada pasangannya. Berarti anggota domainnya mempunyai 2 pasangan. Berarti fungsi atau bukan? Iya, ini adalah bukan fungsi. Nah, jadi jangan tertipu, hati-hati. Kenapa? Karena di sini anggota domainnya mempunyai 2 pasangan atau lebih dari 1 pasangan. Oke. Untuk fungsi berikutnya, untuk fungsi yang dinyatakan dengan himpunan pasangan berurutan. Kita lihat di sini domainnya adalah apa? Kita lihat kalau untuk pada pasangan berurutan, himpunan pasangan berurutan, domain itu adalah yang pertamanya. Anggota yang berpasangan ini ya, dari pasangan-pasangan ini domainnya itu adalah anggota yang yang pertama. Jadi yang jadi domainnya adalah angka 1, 2, 3, dan 4. Nah, sedangkan range-nya itu adalah yang kedua, anggota yang kedua, angka 4, 7, 6, 2. Oke, kita susun dari yang terkecil, berarti dari mulai angka 2, 4, 6, 7. Oke. Ya, itu beberapa contoh ya. Oke, sekarang kita perhatikan contoh berikut ini. Diketahui suatu fungsi f yang memetakan atau memasangkan anggota himpunan A yang anggotanya 2, 3, 5 ke himpunan B, yaitu himpunan dari anggotanya 1, 2, 3, 4 terus sampai angka 15. Dengan rumus fungsinya fx sama dengan 3x min 2. Nah, jadi antara himpun A dengan himpunan B itu relasinya atau rumus fungsinya yang menghubungkan A dan B adalah ini, fx sama dengan 3x min 2. Tuh ya, jadi dari sini kemari ini himpunan A, ini himpunan B. Dari ini, nah ini hubungannya apa? Hubungannya ini, fx sama dengan 3x min 2. Tentukan A domainnya. Nah, kita lihat domainnya yaitu mana? Dari mana ke mana dinyatakan? Yang memetakan anggota himpunan A ke, nah kuncinya himpunan A ke himpunan B. Berarti yang jadi domain adalah himpunan, bentar ya, domain atau daerah fungsi ya, daerah fungsi adalah himpunan A. Tuh. B, tentukan kodomain. Kodomain berarti daerah yang dituju, yaitu himpunan B. Nah, sedangkan C yang ditanya adalah range atau daerah hasil fungsi. Nah, untuk menentukan daerah hasil fungsi itu kita lihat dulu anggotanya. Anggota himpunan A adalah 2, 3, dan 5. Berarti kita cari dulu nih bayangan dari tiap-tiap anggotanya. Berarti di sini kita catat dulu kan fx, rumus fungsinya adalah 3x min 2. Kita cari dulu bayangan dari tiap-tiap anggota himpunan A. Berarti kalau untuk X sama dengan 2, maka pasangannya adalah F2. Berapa tuh F2? Kita masukkan sini X-nya, ganti dengan angka 2. 3 kali 2 min 2.
3 kali 2 6. 6 dikurang 2 adalah 4. Terus kemudian ada lagi X sama dengan 3. Anggota domainnya kan 3, 2, 3, dan 5. Kita masukkan ke sini. Nah, pasangan dari 3 kan adalah F3. Berapa tuh nilai F3? Kita masukkan kembali seperti tadi. S-nya ganti 3. 3 kali 3 min 2. 3 kali 3 9. 9 min 2 adalah 7. Kemudian X sama dengan 5. Nah, di sini F5 pasangannya. Berapa nilai dari F5? 3 kali 5 min 2 sama dengan 3 kali 5 15. 15 min 2 adalah 13. Nah, jadi sini baru kita tulis range atau daerah hasil dari fungsi A ke B ini adalah anggotanya adalah angka 4, 7, dan 13.